Kisah Syekh Subakir dan Sabdo Palon. Siapakah Sabdo Palon hingga menjadi topik terpopuler di Twitter dan bahkan dikatakan bakal nagih janji? Cuitan terkait hal ini tengah ramai dan jadi perbincangan hangat di lini masa media sosial. Sabdo Palon merupakan legenda yang telah diceritakan turun-temurun dari sekian tahun lamanya, dan cerita ini cukup dikenal oleh orang di tanah Jawa. Bahkan dalam sejarahnya ada kisah tentang seorang wali Allah yang pernah adu kesaktian dengannya. Salah satunya adalah Syekh Subakir. Syekh Subakir ketika hendak menyebarkan Islam di tanah Jawa bukannya tanpa kendala. Dalam beberapa kisah yang telah dibaca, Syekh Subakir ketika ke Indonesia, kendala yang beliau hadapi bukan hanya manusia, bahkan bangsa jin atau lelembut. Ceritanya, dahulu kala datanglah seorang kekasih Allah. Beliau ulama besar asal Persia. Beliau datang ke Jawa atas perintah Sultan Muhammad I. Sang Sultan kala itu mendapat wangsit melalui mimpi untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Adapun mubaliknya diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain, asal tetap berjumlah 9. Syekh Subakir yang ahli dalam bidang meruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika adalah salah satu dari ke-9 wali periode pertama yang diperintah sang sultan. Beliau diutus secara khusus untuk menangani terkait masalah-masalah yang berhubungan dengan hal gaib dan spiritual. Karena hal itu pula yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa sebelum diutusnya Wali Songo periode pertama. Pasalnya Pulau Jawa kala itu dihuni oleh para lelembut dan jin yang bisa malik rupa, berubah wujud menjadi binatang buas dan menerkam manusia. Tak hanya di daratan yang dahulu memang alas yang kian lebat, lebatnya alas juga dikisahkan dalam babat tanah Jawa. Tapi di lautannya atau aliran air, jin dan para dedemit tanah Jawa juga bisa malik rupa. Mereka malik rupa dengan berubah wujud menjadi gulungan ombak besar yang menenggelamkan manusia. Sehingga Syekh Subakir sebelum menginjak di tanah Jawa, terlebih dahulu mengambil sebuah batu hitam dari Arab yang telah diberi raja. Batu tersebut kemudian dibawa ke Jawa dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Sebab gunung tersebut adalah titik pusat pakunya tanah Jawa. Efeknya dari penempatan batu tersebut, para dedemit, setan, jin, iblis merasakan hawa panas sehingga ada yang mati dan juga ada yang lari kocar-kacir. Konon para dedemit itu ada yang lari ke alas Roban seperti alas Purwo di Banyuwangi. Kemungkinan juga alas sekitarnya seperti alas Gumintir, alas Dadapan. Para dedemit itu juga lari ke gunung-gunung seperti Gunung Merapi, Gunung Kemukus, dan Gunung Serandil di Adipala, Cilacap, Jawa Tengah. Ada kemungkinan larinya anak buah Sabdo Palon ke Gunung Serandil Adipala itu ada kaitannya dengan mitos yang beredar. Gunung Serandil selain angker juga kerap dikunjungi para peziarah. Peziarah-peziarah itu ada yang melakukan ritual petapa, juga ada yang mencari kekayaan. Kekayaan itu didapat melalui proses ritual pemujaan pada dedemit yang sering disebut pesugihan. Mereka melakukan itu dan terkait dengan jin penunggu Serandil. Ada juga yang lari ke lautan seperti Laut Pantai Selatan yang membentang dari Banten, Sukabumi, Yogyakarta, hingga Banyuwangi. Pada akhirnya Raja Jin yang bernama Sabdo Palon kemudian keluar dan menemui Syekh Subakir, menanyakan perihal penancapan batu aji kalacakra dan juga tombak sakti Kiai Panjang. Setelah dinyatakan perihal maksud Syekh Subakir menanam itu, yakni guna menyebarkan Islam di tanah Jawa dan mengusir para dedemit yang mengganggu dakwah para ulama Islam, rupanya Sabdo Palon tak terima sehingga terjadilah pertempuran. Konon pertempuran itu terjadi selama 40 hari 40 malam. Atas kesaktian yang dimiliki Syekh Subakir, pada akhirnya Raja Jin itu merasa kewalahan dan menawarkan perundingan.
Disadur dari berbagai sumber bahwa perundingan itu berisi persyaratan yang harus dipenuhi. Sabdo Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatan antara lain, Sabdo Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa, raja Islam, namun dengan beberapa catatan. Para raja Islam itu silahkan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui Syekh Subakir. Itulah sepenggal kisah pertemuan Syekh Subakir dan Sabdo Palon.